Dikatakan yang negara yang maju lebih duluan itu kan Malaysia ya. Dan kita belajar dari Malaysia tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, ini ada yang menarik nih dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah nih, Indonesia baru mulai nih ekonomi syariah dari berapa 10 tahun yang lalu. Tetapi menurut menterinya ini perlu belajar sama Malaysia, karena Malaysia sudah terlebih dahulu melakukan ekonomi syariah ini. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Jeda tadi ya, kalau kita melihat negara-negara tetangga yang mungkin sudah berpengalaman lebih lama dalam industri perbankan syariah, di mana posisi kita saat ini? Ya sebenarnya kalau secara regional kita sudah cukup lumayan ya. Mungkin yang bisa dikatakan yang negara yang maju lebih duluan itu kan Malaysia ya. Dan kita belajar dari Malaysia tentu saja, karena Malaysia itu kan sebetulnya komitmennya, pemerintahannya, kemudian juga otoritasnya, dan komitmen juga mungkin juga stakeholders dan semuanya itu sangat kuat ya untuk pengembangan perbankan syariah ini. Dan ini yang saya kira kita perlu belajar dari Malaysia sebetulnya, bagaimana cara mereka mengembangkan dengan komitmen semua stakeholders terkait. Ini memang kalau secara secara regional kita sudah cukup lumayan ya. Saya kira ini sesuai dengan skala ekonomi Indonesia ya kan, yang terbesar di ASEAN ini kan, tentu saja begitu. Dan saya kira tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, karena itu juga market kita juga paling besar ya. Saya kira kita kalau hanya berpikir katakanlah penduduk Indonesia yang Muslim saja gitu kan sudah sangat besar tentu saja, dari 280-an juta orang di Indonesia. Saya kira sudah sangat luar biasa besar bangsa itu. Tetapi tentu kan ini kita juga tidak hanya semata-mata mengandalkan customer yang sifatnya lebih terkait secara afiliasi secara agama ya, misalnya secara pendekatan yang lebih ke arah pendekatan agama. Tetapi kita juga tentu untuk supaya perbankan syariah ke depan itu menjadi semakin kompetitif, tentu kita juga harus bisa berdialog tentu saja, dan bisa menarik investor-investor atau deposan-deposan, debitur-debitur yang memang rasional gitu kan, bisa dikatakan, karena pertimbangan bisnis perbankan syariah ini bisa dianggap lebih kompetitif gitu kan. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kalau beberapa produk ini semakin bervariasi diberikan oleh perbankan syariah dengan dengan basis perdagangan, dengan basis misalnya investasi dan lain sebagainya, itu saya kira ini akan menjadi semakin menarik ke depannya. Karena kalau misalnya model seperti kredit biasa, pembiayaan seperti biasa, tentu ini kan akan mudah orang memperbandingkan kan, berapa sih biayanya kalau saya mengambil pembiayaan dari bank syariah atau kita mengambil kredit dari bank konvensional. Tetapi kalau sifatnya misalnya investasi misalnya, itu kan tidak comparable kan gitu. Nah, karena investasi itu tentu itu tergantung income yang akan nanti didapat dari hasil investasi dan lain sebagainya. Ini yang kita ingin lihat ke depan. Tentu variasi produk ini semakin bertambah gitu kan. Ya macam-macam sebetulnya sih, ada yang disebut sebagai wakaf link, deposit, dan kemudian juga ada yang saya lupa beberapa jenis yang dengan istilahnya yang mungkin sendiri, tetapi saya kira ini menunjukkan bahwa akan banyak variasi ke depannya itu yang memungkinkan opsi debitur maupun deposan itu untuk melakukan investasi atau mengajukan pembiayaan gitu. Ini yang nanti kita harapkan, dan di roadmap itu kan sudah kita lihat, sudah kita sebetulnya arahkan sebetulnya perbankan syariah itu harus seperti itu gitu kan. Ada penguatan di semua aspek, termasuk juga pengayaan dari produk-produknya.
Baik, seberapa besar optimisme OJK industri perbankan syariah kita ini bisa menjadi pemimpin di industri perbankan secara regional sehingga jika ada aliran dana yang masuk dari global ini kita menjadi opsi yang pertama? Ya, saya kira betul. Saya kira betul upaya kita ini kalau satu hal ya Mbak Ane ya, kalau kita berpikir soal global competitiveness Indonesia, tentu kita harus berbicara sesuatu yang lebih luas ya. Itu bukan semata-mata faktor ekonomi, tapi faktor-faktor non-ekonomi tentu saja. Jadi kita berbicara soal masalah katakanlah kepastian berusaha, ya kemudian juga masalah kepastian hukum, ya dan juga masalah persepsi ya, persepsi investasi, persepsi korupsi dan lain sebagainya. Tentu di luar itu kita tentu perbankan syariah ini akan terus mengembangkan diri, ya, terus akan memperbaiki diri. Tapi kalau seperti apa yang kita lakukan akhir-akhir ini, contohnya di kepada perbankan syariah itu kita sudah mengeluarkan beberapa aturan baru nih yang sudah kita keluarkan dan akan kita keluarkan. Salah satu contohnya itu adalah POJK nomor 2 nih tahun 2024 ini terkait dengan tata kelola ya, tata kelola perbankan syariah maupun BPR syariah kan. Nah ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita bisa menunjukkan kepada dunia gitu kan, bahwa tata kelola di perbankan syariah kita itu sangat kuat gitu kan, tentu akan ada confidence, gitu, akan ada keyakinan bahwa kalau melakukan investasi, melakukan kepemilikan bahkan saham bank syariah atau bahkan mengakuisisi bank syariah di Indonesia atau bahkan mungkin meminjam kredit dan meminta kredit dan meminta pembiayaan dan lain sebagainya, itu kemudian masyarakat akan semakin confidence. Dan itu sebabnya kenapa yang saya bilang tadi bahwa pengembangan perbankan syariah itu memang harus meliputi banyak hal. Jadi bukan semata-mata pengembangan knowledge, juga financial performance, sustainability-nya dan lain sebagainya. Itu kemudian kita harus terus dorong nih. Pengembangan SDM-nya tentu saja, pengembangan IT-nya juga tentu saja harus juga, mereka tidak boleh kalah oleh bank konvensional. Yeah. Jadi banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya memang bank syariah kita itu tentu menjadi lebih kompetitif secara domestik maupun secara regional tentu saja. Ini saya kira kalau kita melihat misalnya contoh ya dari BSI yang sekarang sudah masuk ke 10 bank syariah terbesar di dunia saat ini, itu kan baru kelihatan di petanya. Gitu. Kalau skalanya kecil terus nggak akan kelihatan tuh di peta itu, di peta global itu nggak akan kelihatan. Nah jadi memang kalau sekarang kita agak sedikit lebih kayak seperti semangat mendorong untuk konsolidasi. Ya memang itu sebetulnya maksudnya supaya memang kemajuan share perbankan syariah di kita itu betul-betul bisa diakselerasi gitu. Bukan seperti apa adanya seperti sekarang gitu. Kalau saya masih melihat skalanya kan masih kecil-kecil gitu kan. Tentu kemampuan dia untuk mengekspand usaha juga kecil kan begitu. Padahal ekonomi kita semakin besar nih. Apalagi kita nanti misalnya menghadapi tahun Indonesia Emas nih 2045. Sudah seperti apa ekonomi Indonesia gitu kan, sudah berapa triliun dolar nanti ekonomi kita. Kan tidak bisa didukung oleh bank-bank yang kecil gitu kan. Dan saya kira semua bisnis bank itu sudah pasti ya, termasuk perbankan syariah itu horizonnya nggak bisa horizon jangka pendek gitu. Wah cari keuntungan tiap tahun sudah cukup gitu, tidak bisa begitu. Harus bisa melihat medium terms view ya. Kemudian juga long term view-nya bagaimana nih sebetulnya. Negara ada project, ada yang disebut sebagai trajectory ya. Trajektori. Nah, seperti itu dong. Jangan malu dong untuk mencontoh Malaysia. Memang kan dia banyak menteri-menterinya itu orang-orang besarnya Indonesia itu sudah mengakui bahwa Malaysia itu lebih maju dari kita. Kenapa ada yang dari kita itu nggak terima kalau Malaysia dibilang lebih maju dari kita? Malah banyak tuh siapa katanya Kokori and the Gang. Itu kenapa tuh? Nggak terima itu kalau dibilang Malaysia ini lebih maju dari Indonesia. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, seperti inilah yang betul mencontoh Malaysia. Ini kan udah bilang menterinya, kita harus mencontoh Malaysia yang lebih maju duluan daripada kita. Itu bagus. Ngapain kita malu untuk demi kemajuan? Kita maju sama-sama dengan Malaysia sebagai negara bertetangga, serumpun, bersaudara, ya kita harus maju sama-sama adik-beradik. Kan itu lebih bagus daripada saling mencaci, nggak mau mencontoh inilah gara-gara ini, nggak mau serumpun, nggak mau ini. Alah, kita itu saling memerlukan guys. Ingat kita saling memerlukan satu sama lain. Untuk apa kita bergaduh?
hentikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.